Bayangkan Anda berdiri di atas panggung, disinari lampu sorot yang menyilaukan mata, sementara ribuan pasang mata tertuju pada Anda. Mulut Anda terasa kering, tangan gemetar, tapi tiba-tiba semuanya berhenti. Waktu seolah melambat, setiap gerakan terasa sempurna, dan kata-kata mengalir tanpa perlu berpikir. Anda tidak lagi melakukan pertunjukan. Anda menjadi pertunjukan itu sendiri. Inilah yang disebut flow state, dan inilah paradoks besarnya. Kondisi puncak ini bisa dicapai hanya dalam 90 detik. Selama ini kita diajari bahwa keunggulan membutuhkan waktu lama, bahwa fokus adalah hasil dari latihan bertahun-tahun, dan bahwa the zone hanya dapat dicapai oleh atlet elit. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Seorang prajurit samurai dapat masuk ke kondisi pertarungan sempurna hanya dalam satu tarikan napas. Seorang seniman jazz mampu menciptakan improvisasi jenius dalam hitungan detik. Seorang programmer top bisa menulis kode brilian dalam sprint singkat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin keadaan kesadaran tertinggi bisa dicapai secepat menggoreng telur? Untuk menjawabnya, bayangkan dua skenario. Dalam skenario A, Anda menatap layar selama 8 jam dengan pikiran yang berkabut, terganggu oleh notifikasi setiap 3 menit, dan hasil kerja pun biasa-biasa saja. Dalam skenario B, Anda hanya butuh 90 detik untuk persiapan mental, lalu masuk ke dalam flow state selama 25 menit, dan hasilnya setara dengan 8 jam kerja biasa. Manakah yang sebenarnya lebih produktif? Fakta mengejutkan dari penelitian di Institut Otak Karolinska menunjukkan bahwa flow state ditandai dengan lonjakan gamma brainwaves 40 Hz hingga 800%. Peningkatan norepinefrin sebesar 250% yang mempertajam fokus, dan banjir dopamin yang menciptakan efek natural high. Dan yang paling revolusioner, transisi ke flow state ternyata bisa dipicu secara sengaja hanya dalam 90 detik. Semua ini menuntun kita pada 3 pertanyaan mendalam. Apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk masuk ke the zone setiap hari? Bagaimana jika produktivitas sejati bukan tentang berapa lama kita bekerja, tetapi tentang keadaan kesadaran saat kita bekerja? Dan mungkinkah kita selama ini telah menyia-nyiakan 90% energi mental hanya untuk persiapan yang sebenarnya tidak perlu? Namun inilah yang tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Ada kekuatan tak terlihat yang sengaja membuat kita tetap sibuk, tapi tidak pernah benar-benar produktif. Penjara modern yang menghalangi flow state tidak lagi berbentuk jeruji besi, melainkan sistem dan kebiasaan yang mengurung pikiran kita tanpa kita sadari. Pada tahun 1970-an, eksperimen rahasia CIA dalam proyek MKUltra mengungkap kenyataan mengerikan. Manusia dapat diprogram untuk tetap dalam keadaan setengah sadar. Dalam eksperimen tersebut, subjek disuntik dengan kombinasi kafein dosis tinggi, informasi berlebihan, dan stimulasi konstan. Hasilnya, mereka menjadi cukup produktif untuk memenuhi target, namun tidak cukup jernih untuk berpikir kritis. Ironisnya, hal serupa terjadi pada kita semua hari ini. Salah satu akar dari kondisi ini adalah kutukan dopamin modern. Otak kita dibajak oleh notifikasi yang muncul setiap 3 menit, scroll media sosial tanpa henti, dan kebiasaan multitasking yang kronis. Secara neuroscience, ini menyebabkan gelombang gamma yang menjadi penanda flow state turun hingga 70%. Fokus yang dulunya bisa bertahan selama 12 detik pada tahun 2000, kini menyusut menjadi hanya 8 detik di tahun 2023. Lebih pendek dari seekor ikan mas. Padahal, para filsuf besar sejak dulu telah memahami rahasia menuju flow. Nietzsche pernah berkata, kamu harus memiliki kekacauan dalam dirimu untuk melahirkan bintang yang menari. Lao Tzu mengajarkan, untuk mengisi cangkir, pertama-tama kosongkanlah. Namun dunia modern justru membaliknya. Kita dipaksa terus mengisi cangkir kita hingga meluap, bekerja lebih keras sampai kelelahan. Pendidikan pun berperan dalam membunuh flow. Sistem sekolah saat ini menghukum anak yang melamun, memuji multitasking, dan mengajarkan bahwa duduk diam adalah bentuk kemalasan. Hasilnya tragis. Menurut tes NASA, 98% anak usia 5 tahun dikategorikan sebagai genius kreatif. Namun hanya 2% yang mempertahankan status itu hingga dewasa. Ditambah lagi, kita mewarisi trauma produktivitas dari generasi sebelumnya. Nilai-nilai seperti kerja keras sampai sakit, waktu adalah uang, dan istirahat adalah kemewahan menjadi dogma yang tertanam dalam budaya kita. Secara epigenetik,
Gen stres akibat tekanan kerja bahkan bisa diwariskan hingga 2 generasi ke depan. Lalu hadir pula ilusi kontrol digital. Berbagai aplikasi produktivitas yang justru menyabotase fokus kita, kalender yang penuh namun tidak bermakna, dan rapat demi rapat yang menguras energi. Ironisnya, semakin banyak alat yang kita gunakan untuk membantu produktivitas, semakin sulit kita memasuki flow state. Namun yang lebih mengerikan dari semua ini bukan sekadar kehilangan produktivitas. Konsekuensi sejatinya adalah pembunuhan massal terhadap potensi jenius alami manusia, dan itu berlangsung setiap hari dalam diam. Sebuah studi longitudinal selama 20 tahun di Harvard mengungkap pola yang mencengangkan sekaligus mengerikan. Para profesional modern mengalami penurunan tajam dalam kualitas kesadarannya. Hasilnya, terjadi penurunan sebesar 87% dalam momen inspirasi spontan, kemampuan problem solving kreatif anjlok hingga 72%, dan frekuensi memasuki flow state hanya sekitar 3% dari total waktu kerja. Namun yang paling mengejutkan, mayoritas dari mereka bahkan tidak menyadari hal ini terjadi. Fenomena ini dikenal sebagai creativity famine, kelaparan kreativitas. Otak yang tak pernah menyentuh flow state akan mengalami kemunduran. Neuron kreatif menyusut layaknya otot yang tak pernah digunakan. Jembatan corpus callosum yang menghubungkan otak kiri dan kanan menipis, serta koneksi saraf penting mati perlahan karena tidak pernah dipakai. Gejalanya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan konstan akan template untuk memulai pekerjaan, kesulitan berpikir di luar kebiasaan, dan ketergantungan pada solusi konvensional yang stagnan. Lebih jauh, kita terperangkap dalam pseudo-productivity trap, jebakan produktivitas palsu. Alih-alih menciptakan ruang untuk fokus dan eksplorasi mendalam, kita justru menggantinya dengan rapat tanpa akhir, multitasking yang melelahkan, dan budaya copy-paste yang menumpukan orisinalitas. Data menunjukkan bahwa 68% pekerja kantoran tidak mampu mengingat apa yang mereka kerjakan 2 jam sebelumnya, dan 92% presentasi bisnis hanya berisi ide-ide lama yang dikemas ulang. Semua ini berdampak pada kondisi emosional, menciptakan emotional bankruptcy, kebangkrutan emosional. Tanpa flow state, dopamin alami tergantikan oleh dorongan sesaat dari gula atau notifikasi digital. Kepuasan kerja menjadi mitos yang tak tercapai, dan burnout menjelma menjadi epidemi global. Statistik menunjukkan bahwa 83% milenial merasa pekerjaannya tidak berarti, dan 76% profesional mengalami Sunday night dread, rasa cemas berlebihan setiap menjelang minggu kerja baru. Kerusakan ini juga menyentuh tingkat kognitif yang dalam, disebut sebagai cognitive atrophy. Otak yang jarang mengalami flow akan mengalami penyusutan pada hipokampus, pusat memori, 2 kali lebih cepat, mengalami penumpukan plak amiloid yang memicu Alzheimer, dan terganggunya produksi BDNF protein vital untuk pertumbuhan otak. Jika tidak diatasi, generasi digital saat ini mungkin menghadapi risiko demensia dini sebelum usia 40. Namun lebih dalam dari semua ini adalah spiritual disconnection, pemutusan dari makna. Flow state sejatinya bukan hanya performa puncak, tapi juga pengalaman transendental, koneksi dengan kecerdasan universal, dan rasa kesatuan antara diri dan pekerjaan. Tanpa ini, kerja terasa seperti hukuman, hidup terasa kosong, dan makna pun sulit ditemukan. Namun semua ini masih bisa diubah. Kuncinya bukan dengan bekerja lebih keras, melainkan dengan membangkitkan kembali hack neuroscience kuno yang terlupakan, jalan menuju pembebasan pikiran, dan kebangkitan potensi sejati manusia. Di dalam biara-biara Shaolin terdapat latihan pernapasan kuno bernama Tibu Shen, sebuah teknik yang memungkinkan para biksu memasuki kondisi bertarung sempurna hanya dalam 3 tarikan napas. Dulu terdengar mistis, kini rahasia itu telah dibuktikan secara ilmiah. Neuroscience modern menemukan bahwa 90 detik pertama aktivitas menentukan kualitas. 90 menit berikutnya menjadikan transisi cepat ke flow state, bukan sekadar mitos, melainkan keterampilan yang bisa dilatih. Salah satu metode yang paling efektif adalah The 90-Second Brain Reset. Hasil riset Stanford tahun 2023. Latihan ini dimulai dengan memejamkan mata selama 30 detik, lalu berfokus pada napas perut selama 30 detik berikutnya, dan ditutup dengan visualisasi bola energi di kepala. Hasilnya mencengangkan.
Gelombang otak bergeser dari beta ke alfa dalam 73 detik, sementara produksi norepinefrin, senyawa penting untuk fokus, meningkat hingga 240%. Kemudian ada the postural trigger yang terinspirasi dari posisi duduk para samurai. Duduk di tepi kursi dengan hanya 25% bokong menyentuh permukaan, tulang belakang tegak lurus seolah ditarik ke atas, dan jari-jari membentuk piramida di depan tubuh. Penelitian dari University of Tokyo menunjukkan bahwa postur ini meningkatkan aliran cairan cerebrospinal CSF hingga 300%, mempercepat aktivasi sistem saraf dan transisi menuju flow state. Selanjutnya, the Neurobig Warm-Up, sebuah latihan otak berdurasi 90 detik dari Institut Max Planck, dirancang untuk menstimulasi seluruh neokorteks. Caranya sederhana, tulis alfabet secara terbalik dengan tangan non-dominan, hitung mundur dari 100 dengan kelipatan 7, dan gambar spiral menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Hasil pemindaian fMRI menunjukkan bahwa kombinasi ini mengaktifkan seluruh area kognitif otak, kondisi ideal untuk kreativitas dan performa puncak. Di sisi sensorik, teknik sensory priming digunakan oleh seniman-seniman Renaissance untuk membuka gerbang inspirasi. Kombinasi mencium aroma rosemary yang terbukti meningkatkan memori kerja hingga 75%, mendengarkan gelombang binaural 40 Hz, serta menyentuh permukaan kasar, terbukti menciptakan efek sinergis berupa tsunami otak, gelombang neural yang menyapu bersih gangguan mental dan membuka ruang bagi konsentrasi murni. Terakhir, the intentional overload, teknik yang berasal dari pelatihan Navy SEAL, menggunakan tekanan terkontrol untuk memaksa otak masuk ke dalam emergency flow state. Caranya adalah dengan memilih tugas yang 3 kali lebih sulit dari kemampuan saat ini, mengerjakannya dengan kecepatan 2 kali lebih cepat, dan mempertahankan intensitas itu selama 90 detik. Meski tampak paradoks, justru dalam tekanan ekstrem itulah fokus tajam dan kehadiran penuh tercipta. Namun semua ini baru permukaan dari lautan yang lebih dalam. Karena sesungguhnya, flow state bukanlah sesuatu yang kita kejar, melainkan sesuatu yang telah lama kita miliki, dan kini saatnya kita mengingatnya kembali. Di puncak Gunung Kurama, Jepang, terdapat sebuah prasasti batu kuno bertuliskan, "Yang kau cari ada dalam pencarian itu sendiri." Kalimat ini menyimpan pencerahan mendalam tentang hakikat flow state. Banyak yang mengira flow state adalah kondisi istimewa yang harus dicapai melalui usaha keras. Padahal kenyataannya, kita selalu berada di dalamnya. Kita hanya lupa. Flow bukanlah sesuatu yang harus kita kejar, melainkan keadaan dasar yang telah ada dalam diri sejak awal. Neuroscience modern mengungkap bahwa otak manusia secara alami beroperasi dalam gelombang theta 4 sampai 7 Hz saat lahir, frekuensi yang identik dengan flow state. Bayi hidup sepenuhnya dalam kondisi tersebut. Penuh kehadiran, bebas dari ego, dan terhubung dengan momen saat ini. Jadi, kemampuan itu tidak pernah hilang, hanya tertimbun oleh lapisan-lapisan konstruksi sosial dan mental seiring kita tumbuh dewasa. Kita telah tertipu oleh mitos pemisahan, menganggap flow adalah tujuan, bukan rumah asal. Sistem modern memperkuat pelupaan ini. Bahasa membuat kita terjebak dalam overthinking. Jadwal padat merusak ritme alami tubuh, dan hierarki sosial menciptakan ketegangan serta rasa tidak aman. Sementara itu, studi terhadap suku-suku pemburu pengumpul menemukan bahwa mereka mengalami flow state 6 kali lebih sering dibandingkan masyarakat modern tanpa perlu teknik atau teknologi apapun. Artinya, bukan alat yang kita butuhkan, tapi pembebasan dari beban struktural yang mengaburkan kesadaran alami kita. Itulah mengapa ritual 90 detik bukanlah upaya untuk masuk ke dalam flow, melainkan proses untuk mengingat, melepaskan identitas palsu seperti aku sibuk, menghentikan perlawanan seperti aku harus berusaha, dan akhirnya menyadari kembali bahwa aku adalah flow itu sendiri. Seperti ikan yang mencari air padahal sudah tenggelam di dalamnya, kita pun lupa bahwa kita adalah bagian dari arus itu sejak awal. Untuk menyadari ini secara langsung, kamu bisa mencoba sebuah eksperimen kesadaran sederhana. Hentikan aktivitas sejenak, perhatikan sekelilingmu, dan rasakan bahwa kamu tidak perlu berusaha untuk melihat. Penglihatan itu sudah terjadi dengan sendirinya. Dalam kesadaran murni itulah flow state berada. Bukan sebagai aksi, tetapi sebagai kehadiran. Pencerahan terakhir ini menggugurkan semua teknik dan strategi. Flow bukanlah tentang formula atau metodologi, tapi tentang keberanian untuk berhenti berusaha,
Kesediaan menjadi saluran dan penyerahan total pada proses. Seperti kata Michelangelo, setiap blok marmer sudah mengandung patung di dalamnya. Tugas kita hanya membuang bagian yang tidak perlu. Demikian pula dengan dirimu. Flow sudah ada, hanya tertutup oleh hal-hal yang bukan dirimu. Maka ketika besok pagi kamu terbangun, dunia mungkin masih sama. Masalah, tantangan, dan rutinitas tetap ada. Tapi yang berubah adalah cara kamu melihatnya. Karena kini kamu tahu, flow state bukan tempat yang dituju, tapi lensa yang selama ini telah ada, hanya menunggu untuk digunakan kembali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.